Halo guys, kembali lagi di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Kali ini gue kedatangan 2 bintang tamu yang gak kalah keren dari prodi sebelumnya. Karena prodi ini tuh punya hotel loh guys. Halo. Halo. Oke, perkenalkan diri kalian dong. Mungkin dari gue dulu ya. Kenalin, nama gue Abu Hanifah, biasa dipanggil Abu. Gue dari prodi perhotelan. Oke, Abu. Ya, kenalin, nama gue Aditya Purnama, biasa dipanggil Adit, dari prodi perhotelan. Oke, kalian berdua semester 5 kan sekarang? Iya, semester 5. Oke, sama nih sama gue. Boleh tau gak sih kesibukannya apa? Paling untuk kesibukan untuk saat ini masih magang sih. Sampai bulan Desember. Kalau lo gimana? Iya, sama, lagi magang, bahkan sekarang juga lagi sibuk-sibuknya buat magang gitu. Bahkan kayak setiap minggu tuh kita harus bikin laporan-laporan, per minggunya tuh ada laporan-laporan untuk magang tersendiri itu. Dari hasil lo magang apa aja yang didapat gitu? Ya, jadi per minggunya kita ngerekap. Oh, rekap. Iya, jangankan per minggu, jadi ada per hari, mingguan, per bulan. Jadi itu selalu ada laporannya. Oke, sebelum masuk ke laporan nih, boleh tau gak sih kalian tuh magang di mana? Kalau dari gue sendiri ya, itu magang di Aston Simatupang. Oh, Aston. Ada dong voucher-voucher promo? Ada, boleh kalau mau. Iya, oke, boleh lah ya kirim ke gue. Kali gue pengen staycation setelah PPKM ini kan. Iya, betul. Kalau lu di mana? Kalau gue di Royal Tulip Gunung Gelis. Wah, jauh juga nih. Iya, daerahnya dingin banget ya kan. Cocok banget sih. Cocok parah. Gimana nih? Kan lu di dunia hotel ya? Iya. Lagi PPKM kayak gini kan lu masih magang? Pasti. Masih kan? Banyak gak sih yang check-in? Ya kalau dibilang untuk check-in akhir-akhir ini karena udah agak longgar PPKM mungkin ya. Banyak sih ya dari segi orang tuh, bahkan tamu lebih lonjak okupansi. Jadi di hotel tuh ada namanya okupansi. Okupansi ini rate yang ada di hotel. Jadi misalkan hotelnya sekarang okupansinya lagi pada rendah semua. Jadi kalau bahasa ininya tuh lagi nggak sehat. Jadi ya emang pariwisata lagi kurang sehat. Iya, betul. Maka dari itu kan pemerintah juga lebih gencar-gencarnya lagi nih untuk pariwisata kayak gitu. Jadi lumayan banyak sih untuk tamu-tamu yang check-in. Iya. Oke. Ya untuk meringankan okupansi, naik-naik dikit lah gitu. Tapi banyak kan yang check-in? Banyak, lumayan. Cuman ya paling check-in cuma sehari, 2 hari. Iya. Gitu doang. Jarang yang long stay. Jarang. Karena mungkin ya hanya untuk refreshing ya? Iya, mungkin gabut banget PPKM kayak gini, kita kan gak bisa kemana-mana. Iya. Kalaupun ada yang long stay itu paling yang ngadain acara wedding. Iya. Wedding. Kemarin sih sempat ada wedding di hotel itu, hampir ada 3, bahkan birthday party juga pun ada di sana. Itu kalau nggak salah bikin viral kan birthday party ya kan? Dari aplikasi samping yang bikin rame banget, katanya nggak menghargai PPKM. Oke, kita next deh, mungkin bukan ranah kita Ntar malah makin jauh ya kan. Itu biar urusan dia aja deh. Nanti kita dihujat sama fans-fansnya mereka. Ya kayak gitu, jadi kayak wedding party tuh bahkan banyak banget. Cuma kita sistem kuota. Jadi dari pihak hotel ini, misalkan dari pihak hotel nge-ACC-nya cuma 30 pax itu buat ada di wedding. Dan itu pun cuma dikasih waktu around dari jam 1 until 3 sore kayak gitu. Paling cuma untuk sehari dalam 3 jam misalkan kayak gitu. Oke, berarti dari prospek lo magang aja itu tuh udah memberikan relasi besar banget dong buat lo nanti ke depannya kerja gitu. Boleh tahu nggak sih lu tuh kan pasti di hotel itu kalau misalkan magang ada bagian-bagiannya kan. Kalau lo berdua itu di bagian apanya gitu? Kalau misalkan dari gue itu di bagian housekeeping. Jadi itu di bagian room. Ya yang biasa makeup room, terus yang bersih-bersih kamar. Iya. Mungkin kalau orang-orang nggak tahu atau orang-orang awam nyebutnya kayak ya elah ngapain sih hotel paling bebenah ya itu sih itu stigma masyarakat yang benar-benar susah banget dihilangin. Iya. Parah. Iya, mungkin karena ngeliatnya dari depan doang. Mereka nggak tahu yang sesungguhnya gitu. Benar-benar. Iya. Oke, berarti enggak cuma yang namanya bersih-bersih doang kan dalamnya juga. Karena dia belum tahu dapurnya kita gitu. Iya, benar banget sih. Iya. So sekarang simpelnya gini aja, kalau misalkan lo mau staycation pasti kan lo bakal ngerasain dong kenyamanannya. Betul, terus kayak dari view apa yang lo dapet dari si kamarnya itu. Terus itu yang dari segi pelayanannya juga. Pelayanannya. Feedback dari kita tuh buat dia ada gitu. Iya, mungkin dia tidak merasakan. Betul. Dia apa yang sebenarnya beriringan dengan hidupnya dia gitu. Mungkin dia mau nginep cuma ya. Nah, kita nggak tahu nih. Dia nggak tahu karena kan kita nggak tahu ya. Ya mungkin dia cuma mau main Uno atau main Ludo, kan kita nggak tahu. Atau ada meeting ya kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu urusan di belakang. Iya benar.
Terus gue juga dengar katanya kalau misalkan di hotel tuh kalian belajar beberapa bahasa ya? Iya, benar. Bahasa asing ya, kalau bahasa Inggris kita udah wajib ya. Iya, Kalau udah bahasa Inggris wajib. Kalau ya bahasa Mandarin kita juga kemarin sempat belajar bahasa Mandarin 1 semester. Basic bahasa Mandarin kayak gitu. Kayak introduce terus Greeting service, ya greetings kayak gitu tuh udah diajarin. Cuma ya nggak selama beberapa semester, cuma 1 semester. Doang. Ya, Itu juga 1 kurang semester. banget sih menurutnya. Kurang sih emang bener. Masih kurang. Masih kurang parah. Kurang. Berarti Karena lo cuma 1 semester doang. bisa kalau misalkan bahasa kan kayak masih bisa lah lo pelajarin sendiri gitu ya. Tapi itu tergantung dari kemauan kita sendiri. Kalau mager, mager ya nggak bisa. ngapain Tapi gue kan belajar? orang-orang kan banyak ya yang kayak niat tuh kosakata tuh pasti iya banyak banget yang diinin kan. Bukan bahasa Mandarin, kemarin tuh sempet kita ada isu kalau misalkan pengen ada bahasa Perancis. Iya, bahasa Perancis. Ya, tapi bahasa Perancis juga kan lumayan ribet, lumayan repot dari aksen dan lain sebagainya tuh. Bahasa Perancisnya lebih ini kan. Jadi kita nyari aman mungkin lebih ke Mandarin dan itu cuma 1 semester. Tapi berarti emang diajarin tapi nggak. Iya. Diajarin. Cuma even 1 semester ya basic-basicnya doang ya. Ya alhamdulillah sih ya basic-basicnya ada bekal kita buat terjun di training ini gitu. Benar-benar. Oke, terus kan menurut lu gimana sih buat pandangan tadi balik lagi ya orang-orang yang kayak cuma nganggep bahkan ada yang bilang kayak di hotel mungkin bakal jadi kacung doang nih atau gimana? Mungkin lu bisa kasih kata-kata yang membuka pikiran mereka tuh bahwa hotel tuh nggak kayak gitu sebenarnya gitu kan mungkin ada yang resepsionis ya kan ada yang bagian apa itu gue nggak tahu bartender kayak gitu-gitu nah kan. bartender juga keren menurut gue gila keren banget. sama nggak sih setara sama barista betul, kayak sama. zaman sekarang kan hitsnya barista mungkin betul. Cuma yang bedanya kan dia dari pengolahannya ya kan kalau misalkan barista mungkin kan ke kopi lebih ke kopi, kalau bartender lebih ke alkoholik. Jadi kayak di hotel ini ada beberapa macam minuman kan, kayak ada coffee, tea, mocktail, cocktail, kayak gitu-gitu, soft drink dan lain sebagainya tuh banyak. Jadi barista ini ya bener-bener semuanya tuh harus bisa kopi gitu juga ya. Terus dia lebih ke kopi juga kalau misalkan barista kan. Kalau misalkan dari bartender yang tadi. Di bartender kan banyak juga ya kayak teknik-tekniknya, kayak juggling botol tuh mixing drink kayak gitu-gitu, shaking kayak gitu. Ya itu. Ya kan dari dia nge-shake betul. itu aja tuh ada trik trik, ada seninya juga. Iya, benar. Ada seni, ada kreativitas dari dia tuh ada gitu loh. Jadi harus banyak latihan juga. Kalau misalkan kita nih baru latihan nih harus pakai botol asli. Kalau misalkan pecah ganti lagi, ganti lagi. Gitu. Oke, tapi dari hotel sendiri kalau misalkan lo magang cuannya gede kan? Lumayan sih dari tip itu biasanya. Dari tip biasa dari tamu ya. Iya. Rata-rata tamu. Kadang-kadang suka nyelipin di bawah bill. Kan kayak, "Mas, billnya dong," gitu kan. Udah clear up dong. Terus kayak tiba-tiba tuh, apa nih kan gitu. Apa nih? Ada warna biru, ada warna oranye, ada warna merah, hijau kan gitu. Tapi lo pernah gak sih dapet tips yang kayak receh, bener-bener kayak mungkin 2.000 atau 5.000 gitu? Ada sih bisa itu di pada saat kita make up room nih, itu biasanya ditaruh meja ada kayak gitu. Tapi kalau untuk karena gue di bartender ya, itu di table itu nggak ada sih kayak uang yang 2.000 kayak gitu. Dia tuh lebih banyak kartu, lebih banyak ke debit, kayak gitu-gitu. Jadi Oke. Cuma ada sih beberapa orang kayak nyempirin uang 20.000, nggak ampe 2.000 dia nggak ada. Oke, nggak ada ya. Iya, mentok-mentok 20.000, 10.000. Ya, berarti sampai 50.000 juga. Iya ada. Cuannya gede ya. Iya. Tapi kalau di hotel cuan yang gede tuh di front office loh. Di bagian resepsionis. Resepsionis ya. Itu uangnya parah sih, parah banget. Berapa apalagi itu dia yang gitu-gitu. nganterin barang yang sampai kamar itu lebih gede dia. Doorman kayak gitu-gitu tuh yang nganterin barang, biasanya kan kita nganterin barang dong sampai ke kamar. Itu bahkan sampai yang 200.000 gitu. Jadi kayak lu dapat 200.000 dan lu digaji juga dan lu dapat uang juga gitu. Itu biasanya dari uang bonus sama tip itu lebih gede tip kalau misalnya dihitung per bulan. Betul. Oke, apalagi kalau misalnya tamunya dari orang luar, wah itu banyak parah Udah banget. nggak mikir ya. Yang penting dia bantu gue deh, berapa deh gue kasih. Kadang orang bule itu kan nggak tahu ya kayak ternyata total rupiah ini lebih kecil dibandingkan uang dolar dia. Iya kan? Benar. Jadi dia tuh asal ngasih kayak ini kan kecil kayak sekali 200.000. Bahkan kalau dihitung 200.000 dikali 30, 3 kali 2 hampir ada 6-an ya. Ada yang pulang langsung party sih. Pasti. Gila sih. Tapi nggak mungkin party di hotel karena kan kita kerja di hotel situ ya kali kita padat. Oke, benar.
Mungkin makanya dari situ gue kayak punya temen juga beberapa yang kayak di kerja magang di hotel atau dia part time, dia tuh kayak mungkin kayak udah menutup telinga gitu, kayak aduh lo nggak ngerti deh ibaratnya itu lo yang nggak ngerti dijelasin ini juga apa kan? yang gue dapetin di tempat gue gitu. Jadi setelah lo mau bilang gue jadi kacung lah atau gue cuma beresin kasur lah gitu, betul. yang penting cuan gue gede. Emang nggak ada yang bisa ngerasain gitu. juga karena ya udah biarin aja lu mau ngomong apaan gitu. Kita yang ngerasain loh, maksudnya udah cuek aja gue. Orang mikir lu di hotel jadi kacung gini-gini, lu belum tahu. Iya berarti Lo belum tahu gimana di belakangnya gitu. Bahkan pengalaman di hotel tuh luar biasa gede banget. Dari yang namanya kita misalkan di kitchen deh. Sekarang kita menyangkut ke kitchen ya. Kita juga kalau di hotel ini semuanya kita ya. Dari bagian food and beverage service, dari yang housekeeping, front office, kitchen, food and product, bakery pastry. Itu kita pengalaman banyak banget, kayak lu keluar dari hotel, lu bisa buka usaha gitu. Kayak pastry, apalagi pengalaman yang di kitchen ya. Itu kalau di kitchen tuh lebih ke wirausaha ya. Dia turun terjun, dia udah punya skill dari si hotel itu. Jadi buka usaha, kayak buka roti, buka kue-kue kecil. Karena sebelumnya dia juga pada saat emang udah pengalaman nih di hotel, dia pasti udah tahu dong resep-resep yang ada di hotel. Kadang-kadang dia suka pasti ada yang buka catering atau usaha. Tapi nggak nyuri. Bahkan dari pihak si cook ini, si siapa chefnya ini malah kayak catat nih ini apa aja. Oh ini kayak gini, catat apa lagi nih kayak gitu. Jadi kita nggak usah kayak nyolong. Ini enggak. Kita udah tahu ya. Kita dikasih sama dianya gitu. Nggak lebih ke ini ya, banyak bekal untuk nanti di dunia kerja gitu. Benar banget. Tadi kan ngebahas tentang apa tuh kitchen ya. Berarti prodi kalian itu kan masuknya ke dalam bidang pariwisata kan. Betul, iya benar. Berdekatan dengan prodi kuliner gitu. Apa sih yang membedakan banget dari kuliner dan hotel? Yang membedain dari kuliner sama perhotelan itu kan, kalau misalnya perhotelan dia mencakup semuanya. Nah, tapi kalau misalnya kuliner dia lebih ke condong kulineri. Jadi food produknya aja gitu. Berarti di bagian kitchennya aja dapur. Iya, benar. Dia langsung fokusin ke satu tempat. Kalau kita, jadi kita tuh gini loh. Satu ibu perhotelan, cuma anaknya banyak. Gitu. Cabang. Iya, dari yang food service, kayak dia bagian housekeeping. Saya bagian food and beverage service gitu loh. F&B. Jadi kayak banyak anaknya, nggak melulu tentang kitchen kayak gitu kita. Cuma ya gue denger sih banyak juga dari kita yang magangnya tuh di kitchen banyak ya. Banyak. Bahkan lebih banyak di kitchen. Atau mungkin masih anak magang kali ya. Iya. Karena ada minatnya juga sih. Iya, sesuai minat. Jadi kita bisa kemanapun itu ada gitu. Karena kan kita juga mencakup semuanya dalam pelajari. Iya. Gitu. Jadi minatnya kemana-mana. Berarti itu bisa dipilih juga dari dirinya sendiri tuh, sebenarnya fashion gue tuh lebih kemana benar. gitu. Oke. Terus dari tadi kan kita udah ngebahas nih tentang perhotelan. Kira-kira karya apa sih yang bisa dibuat dari hotel? Karena kan mungkin orang-orang di luar sana kayak mikirnya, kok pariwisata bisa masuk sih ke Politeknik Negeri Media Kreatif? Kreatifnya dari mana gitu. Oke, kita balik lagi yang tadi, yang masalah mixing drink. Itu teknik juggling. Teknik juggling dari segi juggling itu butuh inovasi, kreativitas juga kan. Ya itu tuh masuk kreatif gitu. Terus kita ada yang namanya towel art. Towel art itu misalkan suka tuh ada honeymoon, tuh kan? Yang suka bebek dari angsa yang ada di di kasur ya. Iya, itu yang suka dikasih bunga-bunga itu. Kalau ini napkin. Ini dia. Ini yang biasa ada di kasur. Biasanya kalau misalnya lagi langsung check-in masuk kamar, nulisnya udah langsung ada ini. Kadang-kadang dari jalan tuh udah ada bunga-bunga. Jadi kayak special request dari si guest itu gitu. Gue pengen ada sentuhan-sentuhan kayak manja. Begitu. Oke, berarti adanya prodi perhotelan di Politeknik Negeri Media Kreatif tuh masuk aja kan? Karena bikin kayak gini tuh butuh kreativitas kreativitas teman-teman. Biasanya nggak semua orang tuh bisa loh kayak gini. Kita butuh skill dan basic dari prodi perhotelan ini diajarin kayak gitu dulu. Ini napkin ya? Iya, napkin. Ini biasanya kalau misalnya untuk napkin, itu buat yang tatakan makan. Iya, biasanya ini ada di restoran, di hotel. Oke, bentuknya aja tuh beda-beda ya? Iya, jadi ada beberapa macam, ada yang candle, ada yang piramid. Bunga tuh bunga. Iya, rose. Iya.
Jadi banyak, ada tulip juga. Cuma kebanyakan hotel tuh pakai yang ini ya, yang piramid. Kalau hotel banyak piramid. Karena itu lebih simple. Karena kan kalau misalnya dari restoran kan pasti banyak yang mesen ya. Kalau misalnya dari yang meeting atau gimana. Kelamaan bikin begitu ada kok yang special request gue pengen towelnya nih kayak candle. Mungkin dia udah ini kali reserve dari berapa hari gitu, udah disiapin. Padahal sama-sama aja tinggal diginiin kan maksudnya. Iya, cuma kan itu bagian dari seni juga. Betul. Fungsinya padahal sama. Iya benar. Oke, coba ada lagi gak nih? Ini apa nih? Ini table setup. Table setup, oke. Dari naruh gelas aja tuh dipikirin ya, di mana? Nggak asal gini misalkan orang di sini kita ke sini nggak asal begitu. Oh enggak. Karena kan kita pada saat nanti mesen kayak makanan kayak misal soto atau apa, nah itu tuh harus disesuaikan sama apa yang kita pakai. Iya. Oh iya. Gitu. Coba. Jadi udah ada tatanannya, udah ada ininya loh. Kayak misalkan SOP mungkin ya? Iya betul. Jadi kayak misalkan ada yang namanya gelas buat red wine, white wine, kayak gitu-gitu tuh udah ada. Jadi kayak kita tuh udah ada yang namanya pola dan struktur dari si table setup itu. Benar. Kayak gitu. Keren, seragamnya juga ya. Iya, wah jadi ditanya. Dan tentunya ya. Iya. Karena emang kita prodi salah satu prodi yang benar-benar lu harus berseragam, lu kudu berseragam kayak gitu. Itu ada pesannya juga nggak sih? Kayak misalkan lu nggak semata-mata cuman disuruh berseragam doang, mungkin karena ranahnya nanti lo bekerja tuh udah terbiasa. Iya, itu sih salah satu tujuannya sih itu dari dosen juga bilang. Salah satunya kan kita langsung melayani tamu namanya hospitality bener. Kan. Jadi kita harus berseragam dengan adanya berseragam ya orang juga enak bisa gitu ya, nyaman rapi nih, nyaman. Iya, ibaratnya good looking juga lah. Iya. Good looking kan nggak harus ganteng gitu. Maksudnya kalau lo udah gitu. grooming kayak ini ya. Iya, proses pembuatannya. Itu berdua. Sendiri bisa nggak kalau bikin? Bisa. Yang megangin palanya siapa itu? Pegang aja. Okay. Dia udah langsung kaku kok biasanya. Nah, ini Aduknya beda. Towelnya beda dari yang lain. Oh, jadi nggak towel yang biasa kayak di rumah. Jadi kalau yang ini ada nggak sih pakai towel yang biasa di rumah yang Gucci? Ya paling sekali juga langsung begini kan. Iya. Langsung begini. Malah jadi ular kobra dia langsung begini. Lemes dia. Oke. Tapi selain angsa ada nggak sih apa bentuk? Ada kayak gajah, kelinci juga gajah. gitu ada. Tapi di sini kemarin kita belum ngebentuk juga bikin sih. Angsa ya. Iya. Baru pengen bikin angsa aja. Coba lagi dong. Ini napkin ya. Kayak gini bikin. Tadi ini tuh lagi kalau nggak salah lagi expo. Lagi nge-expo ini ya anak-anak buat ini bikin napkin gitu. Oke. Berarti salah nih orang-orang yang suka mengira kayak ngapain sih ada hotel atau kuliner. Salah banget sih. Mereka nggak tahu aja pendapatan di Indonesia paling tertinggi itu dari pariwisata. Gue tahu itu, gue tahu itu. Kan? Makanya gue suka kayak mikir mungkin dari belajar komunikasi terus sedikit tahu juga bisa aja gue tiba-tiba kerja di hotel kan gak ada yang tahu. Iya benar. Dan for your information ya, jadi kalau di Indonesia ini Kemenpar kita lagi ada yang namanya 10 Bali baru kayak gitu. Jadi kayak semakin pesat banget nih perkembangan pariwisata Indonesia gitu. Bahkan kan Candi Borobudur pun pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia gitu. Dan kebetulan itu basic pas masuk perhotelan ini pertama itu nggak langsung ke hotel. Jadi yang ada yang namanya tourism knowledge. Iya, jadi semua tentang pengetahuan turis, tentang tourism government. Tapi tunggu sorry gue potong. Ngomongin turis dari hotel sendiri tuh ada nggak sih yang bisa jadi tour guide? Pasti ada. Berarti banyak dong ya kayak tour guide, terus tadi jadi housekeeping, terus di bar, terus bisa kitchen juga gitu. Kita nyinggung yang tadi masalah bahasa asing. Kenapa sih kita harus pakai bahasa asing? Tadi gitu loh. Mungkin tadi buat tour guide kita gitu. Kayak gitu. Karena kan tamunya nggak cuma dari Indonesia ya. Banyak ada yang dari Cina. Apalagi kan Indonesia emang negara pariwisatanya pesat banget kan. Pusat pariwisata budayanya yang dicari itu dari orang itu budayanya. Iya benar, budayanya gila ya. Gitu. Bahkan makanya kan banyak bule yang mungkin long stay dan malah dia tuh pindah gitu loh ke Indonesia. Cuma karena pariwisatanya ya bener-bener dan emang orang Indonesia juga ramah tamanya, ramah banget sih. Gue sempet nonton sih di TikTok kayak yang dia suka kayak ngajarin kenapa sih lo kalau check-in pacar lo ditinggalin gitu. Kayak gitu-gitu kan kayak terus kayak lo gak usah takut karena data lo tuh bakal terjaga aman ya kayak gitu-gitu kan itu masuk ke dalam pengetahuan gue sendiri gitu. Terus ngobrol sama kalian kan juga jadi lebih banyak tahu gitu.
Tapi ngebahas hotel nih, berarti ranah kerjanya kan nggak jauh-jauh berarti ke hotel lagi. Bisa nggak sih kerja di tempat lain? Bisa. Jadi apa gitu untuk prospek kerjanya? Bisa. Contohnya kayak misalkan kita mau pindah ke kapal nih, kapal pesiar. Nah itu bisa banget. Bisa suka nongol tuh di TikTok gue. Titanic tau gak sih kayak Titanic gitu. Terus katanya dia tuh sering sampai ke samudra Atlantik. Kayak gitu-gitu sama pokoknya kayak bener-bener nyebrang samudra gitu loh. Oke, berarti dari hotel berarti bisa ke apa? Kapal pesiar. Kapal pesiar terus. Kedua ada tourism government. Jadi di Kementerian Pariwisata. Kita bisa jadi Kemenpar. Mau itu Kemenpar dari kabupaten atau yang RI juga. Dispora, Budpar kayak gitu-gitu. Kita bisa masuk sana kayak gitu. Jadi mungkin di hotel juga kayak tadi kapal pesiar, tourism government, terus ke apa kayak travel agent gitu loh. Masih banyak lagi. Travel agent. Iya, travel ya. Iya, kayak gitu-gitu. Itu gede banget cuannya. Iya. Tapi jangan jadi penipu. Dan enaknya itu kalau di travel agent tuh bisa keliling-keliling gitu loh. Iya, benar. Karena kan orang kalau udah ngerasain gue pakai travel ini nih, enak banget layanannya bagus. Bulan depan mungkin gue kalau misalkan mau kemana-mana pakai travel ini lagi jadi kepercayaan juga dipegang gitu. Seseru itu ya di pariwisata buat orang-orang yang memandang sebelah mata gitu. Pokoknya intinya cuannya gede. Iya nggak munafik dong. Iya bener dong. Dia kerja buat cari apa? Cari cuan pastinya kayak gitu. Iyalah. Emang lo mau kerja doang jadi babu nggak dapat apa-apa? Enggak, lo nggak mungkin, gue sendiri aja nggak mau gitu. Pasti yang dicarikan cuan. Iya betul. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Kali ada yang mungkin nggak gue sebutin atau dari kalian ada yang mau dikasih tahu ke kita? Paling ini sih kalau misalkan kita nih kalau misalkan kerja di kapal ya itu nggak ada liburnya banget. Itu gue juga tahu dari TikTok. 24. Itu dari kaptennya ya? Iya, dia bikin tuh videonya katanya nggak pulang-pulang. Tapi sekalinya pulang ada yang komen katanya. Langsung mercy. Iya jadi kayak sekali turun kapal pesiar itu, kayak lu bisa kebeli rumah. Iya. Lu setahun sekali pulang nih. Lu kayak pulang tuh udah bawa udah kantong udah penuh banget. Gila duitnya. Gue jadi kebayangin kalau laki gue pulang misalkan. Tapi harus sabar kalau jadi istri ya. Harus sabar juga. Ya itu yang berat. Bener apa kata Dilan, ini tuh berat kan kayak kalau mungkin itu tahun kali ya, hitungan tahun ya. Kalau misalkan kayak 2 bulan ya nggak apa-apa lah, tinggalin aku 2 bulan. Tapi nanggung kali kalau 2 bulan doang mah nggak puas. Iya sih benar. Kayak nanggung ya kan, yang sebenarnya bisa dapat 5M jadi cuma 1M. Iya, aduh. Oke, berarti prospek kerjanya banyak banget dan menjanjikan ya. Iya, menjanjikan. Cuman mungkin kalau misalkan lagi ada pandemi kayak gini ya, susah. Sangat merosot banget kan. Makanya kayak sebenarnya kita lebih ke ini ya, lu boleh kok berwisata, lu bisa staycation, asalkan lu patuhi protokol. Protokol itu tetap harus dipatuhi karena menurut gue dengan adanya lu patuh sama prokes, misalkan mau wisata dan apapun tuh, lu bisa membangkitkan walaupun secara perlahan. Iya gitu. Karena jujur li. Banyak yang kayak emang mata pencariannya tuh dari situ. Betul banget gitu, benar-benar. Apalagi Bali yang sampai yang tadinya rame banget itu tuh. Kayak bener-bener sepi. Literally kayak bener-bener gak ada orang gitu kan. Iya kayak sedih banget ya sih ngeliatnya, kayak yang harusnya Indonesia tuh gak kayak gini. Iya makanya kayak ini apalagi yang merosot banget ya. Kayak kan banyak tuh di aplikasi sebelah tuh kayak aplikasi sebelah tuh kayak apa tuh aplikasi sebelah? Kayak ada kayak sepi, bener-bener sepi gitu kan. Terus lagunya lagu sedih banget kayak kayak gitu banget gitu. Bahkan kemarin kan Pak Sandiaga Uno dan Pak Sandiaga Uno itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia itu kalau dilihat saya kan selalu pantengin Instagramnya dia ya, karena kayak semakin banyak, jadi kayak dia tuh punya punya trik kayak PPKM, bangkitin lagi pariwisata kayak gitu. Cara meningkatkannya juga seperti apa? Karena sebenarnya orang-orang juga butuh, boy. Banget. Kayak ya walaupun emang harus di rumah, tapi kan mungkin tingkat ada juga kan yang bilang katanya kalau COVID tuh nggak boleh stres gitu. Mungkin dia pengen lah, atau cuma dengan staycation dia udah seneng gitu. Itu juga bosen kali bosan di rumah-rumah doang. Ya iyalah gila. Makanya kan sekarang banyak yang namanya work from Bali. Iya kan? Itu tuh udah salah satu agenda pemerintah yang diadain dengan cara
influencer, artis kayak gitu-gitu tuh ada yang namanya work from Bali. Itu tuh salah satu cara untuk membangkitkan pariwisata Indonesia yang sekarang lagi terpuruk. Semacam di endorse ya. Iya, kayak gitu. Nah, itu dia tuh ada juga konspirasi yang katanya aduh kok gue jadi ngebahas apa tuh? Endorse COVID ya. Oh, kalau kayak itu kita nggak tahu ya. Ya kita juga, gue juga pernah nggak tahu deh ya. Cuma kemarin sempat lihat di video itu, katanya sekarang tuh artis banyak kayak di endorse lewat kayak hotel-hotel kayak gitu. Oh iya. Makanya dengan voucher ya biasanya. Iya, kayak gitu makanya boleh nanti jangan lupa vouchernya Abu. Iya, boleh. Kalau mau. Itu salah satu cara juga sih ya buat membangkitkan pariwisata gitu. Iya benar-benar. Semoga nanti cepat pulih ya. Iya, amin. Oke. Apalagi sekarang kan PPKM diperpanjang lagi. Ya itu dari gue yang males banget deh bahasnya. Sampai tanggal 2 Agustus ya. Iya, 2 Agustus ya. Iya, ya udahlah ya, kita sabar aja ya. Oke, sebelum menuju akhir nih, 3 kata yang menggambarkan prodi kalian. Hospitality, grooming, service. Oke, keren groomingnya. Gue punya main dikit gak sih kayak boleh. Buat orang yang kayak lu ngapain sih masuk kampus perhotelan, kayak lu ngapain sih ke perhotelan gitu. Dengan adanya lu masuk ke dunia perhotelan, maksudnya lu kuliah dulu, lu sekolah dulu. Pendidikan lah intinya lah ya. Untuk mengenal dunia perhotelan, lu udah banyak ilmu loh. Maksudnya dengan adanya lu masuk perkuliahan, pendidikan kayak gitu, ilmu lu tuh udah ada gitu. Jadi menurut gue banyak kan orang kayak lu ngapain sih kuliah gitu ya. Dan relasinya besar kan. Iya benar. Lu ngapain sih kayak pendidikan dulu, mau masuk perhotelan tinggal kerja aja langsung gitu kan. Bisa. Malahan kayak di hotel ini kita belajar banyak banget ya. Iya. Kacau. Kita belajar dulu itu malah banyak ilmu yang kita dapat loh gitu. Iya benar. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya pastinya dong, kalau misalkan lo belajar pasti dari hal yang gak lo tahu pasti lo tahu. Iya benar. Oke, 3 kata yang menggambarkan prodi. Hospitality, grooming. Oh itu gabungan. Iya gabungan. Jadi hospitality itu keramah-tamahan. Iya keramah-tamahan. Ya, pelayanan prima lah ya. Iya benar. Grooming kita lebih ke penampilan, sama service kita lebih ke pelayanan. Oke. Kayak gitu. Sebelum menutup podcast hari ini, kasih pesan dong mungkin buat orang-orang atau buat camaba dan teman-teman semua yang mau masuk ke perhotelan. Apa ini? Kalau untuk pesan ya, pesannya jangan takut apa ya namanya, kan orang jangan tuh kayak mencoba ya. Iya jangan takut mencoba lah ya. Kalau misalnya masuk perhotelan, jujur gue juga bukan dari SMA yang perhotelan gitu. Dan menurut gue kalau lu jalanin, kalau lu nikmatin, suatu saat lu juga bakalan terbiasa dengan itu, kayak berseragam lah contohnya. Sumpah itu tuh gue pas awal-awal tuh gue ogah-ogahan banget. Parah. Bisa jadi orang yang perfeksionis ya. Iya. Awal-awal tuh gue gak suka berseragam banget. Tapi kayak perlahan-lahan kayak gue ngikutin alur waktu gitu. Ternyata ini loh tujuannya ada gitu. Jadi lu tuh di hotel nih dapat, ternyata pas lagi di kampus ini ya nanti lu di dunia kerja, di lapangan kerja lu tuh dapat sama apa yang dimau ya. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu ngeribetin masalah seragam atau gimana sih, karena lu masuk hotel ya itu udah emang lu gitu berseragam tuh emang perhotelan. Balik lagi ke tadi grooming ya. Iya, betul. Kayak terus gitu. Juga sih jangan ngelihat dari mahalnya ya, tapi dilihat kayak misalkan kita ada solusi nih kan, kayak bisa nyari beasiswa yang ada kan, kita gunain itu gitu loh. Jadi jangan takut buat mencoba lah. Karena kan orang banyak mikir, sekolah perhotelan kan mahal. Asal kalian tahu aja nih ya, jadi buat kalian semua nih yang tahu, kampus Politeknik Negeri Media Kreatif ini itu kampus pariwisata satu-satunya yang menurut gue itu paling murah loh. Pariwisata paling murah. Semua sekolah pariwisata itu di atas angka ini 10. Iya benar. Rata-rata ada 12, 15, bahkan 70. Ada, jadi teman magang gua, dia sekolah di sekolah pariwisata di daerah Bogor, 70 juta 1 tahun. Wow. Lumayan banget. Kayak apa ya, kayak bukan lumayan woy, itu kan dapat PS5 berapa? Iya kan, makanya kayak beli Vespa Matic gua. Betul, makanya kayak orang-orang khususnya yang mau masuk Polimedia itu jangan berpikir kayak mahal. Lu dapat feedback loh. Iya benar. Gitu ilmunya mahal. Betul, ilmunya mahal. Lu keluar uang, lu dapat seragam. Lu keluar uang, lu bisa praktek. Iya, gitu kayak kitchen gitu, itu kan kita butuh perawatannya juga. Betul. Asal kalian tahu juga ya, kitchen itu dalam satu set itu kan pakai stainless steel ya. Iya, dalam satu set kitchen itu bisa 150 juta. Betul.
Makanya bikin mahal perawatan. Makanya gimana ya? Mungkin orang yang bilang gitu tuh kayak pemikirannya kurang terbuka. Iya, makanya kayak pemikiran gue terbuka ke open tuh gara-gara kayak punya teman. Bener sih, emang relasi itu penting banget. Iya bener, relasi. Karena pas kayak gini loh, kayak lu berapa gitu, 70 juta per tahun. Dalam hati gue kayak oh my god, gue itu masukin bisa itu ngebiayain lo 6 semester juga. Iya kan, bisa. Lu di hotel, lu misalnya di kampus Polimedia lu nggak usah nyicil-nyicil, lu langsung 70 juta sampai akhir semester. Cash. Gitu. Sisanya kasih staff cash. Atau bikinin kitchen khusus gue gitu. Kitchen private ya. Ya bisa gitu. Jadi menurut gue jangan punya pemikiran kayak hotel mahal. Oh lu belum tahu di luaran sana kampus hotel lebih mahal. Gitu. Bahkan tetangga kita ada kan pariwisata. Ada tetangga kita juga pariwisata ada. Tahu nggak? Itu dia di angka 10 ke atas. Siapa ada? Gak tahu ya. Ada. Kurang main. Ada tetangga kita. Kampus tetangga kita ada. Itu 10 ke atas loh. Banget. Ada. Pokoknya depan stasiun lah, pokoknya stasiun. Depan stasiun kita ada. Stasiun lah pokoknya. Pokoknya semua kampus ya, kampus bisa. Tapi emang mahal. Emang itu tuh malah dapat feedback loh. Karena berapa persen sih kalian prakteknya? Berapa kita ya? sudah 70 harusnya tuh lebih gede ya. Lebih gede pokoknya karena kan pada saat ini kan lagi corona. Kalau di kita itu lebih banyak praktik sih dibandingkan 70% teori. Iya. 70%. Pokoknya kemarin kan sempat tuh sebelum training kita bener-bener di-push banget kan prakteknya. Bener-bener di-push banget prakteknya. Iya karena sesuai kebutuhan juga kan ya, jadi kan memadai. Keren banget sih ya perhotelan ternyata nggak kalah keren sama kuliner gitu. Karena kemarin gue udah sempet ngobrol-ngobrol juga sama kuliner. Iya. Gitu. Mungkin itu juga salah satu itu saudara kita juga. Iya. Ibu kita tuh pariwisata, dia tuh saudara kita. Ibunya pariwisata, kalian anaknya. Iya. Kan? Perhotelan sama kuliner. Keren. Kita melengkapi. Iya, mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas. Kalau misalkan kalian pengen tahu lagi, bisa nanti follow Instagramnya atau abang-abang ini nanti Instagram bakal gue tulis di description box. Boleh banget. Boleh. Terima kasih, dadah.